Nggak lama kemudian masuk waktu sholat subuh. Saya sholat dan saya berdoa lagi. Selesai itu kemudian saya tidur. Maaf ya. Ya, Bapak. Saya tidak bisa ungkapkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana menjumpai Anda dalam program Mata Lokal Memilih. Banyak kejutan pada Pilkada Sulawesi Tenggara 2024. Salah satunya sosok pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara, Ruksamin Syafei Kahar. Pada waktu injury time, keduanya resmi diusung Partai Gelora yang merupakan satu partai yang juga mengusulkan threshold 10% pada Pilkada dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah ini sebuah keberuntungan bagi pasangan calon Ruksamin dan Syafei Kahar? Langsung saja kita tanyakan kepada calon gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ruksamin. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam, dan apa kabar hari ini? Sangat baik sekali. Sangat baik. Masih berstatus sebagai Bupati Konawe Utara, masih beraktivitas juga. Kemarin kita sempat undang, tapi berhalangan karena masih menunaikan tugas sebagai seorang bupati. Kemarin saya melantik, mengukuhkan kembali BPD dan Kepala Desa se-Konawe Utara. Nah, penyesuaian dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang kemudian kemarin berubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Jadi masa jabatan Kepala Desa dan BPD itu berubah dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Oke. Masih padat aktivitasnya, ditambah lagi dengan mempersiapkan pastinya strategi ke depan pada Pilkada Sulawesi Tenggara 2024. Sebelum saya mempertanyakan semua itu, karena saya sudah punya sejumlah list pertanyaan juga, saya ingin tanya Pak Ruksamin, dalam setiap kesempatan saya melihat beberapa kali, bahkan setiap momen penting ya, Ruksamin itu selalu mengenakan baju putih, kemeja putih, bahkan hari ini juga pakai baju putih. Dan waktu di Festival Konasara kemarin kami juga sempat turun meliput, dan kebanyakan Pak Ruksamin ketika beraktivitas sebagai seorang Bupati Konawe Utara juga pakai baju putih, mendaftarkan diri ke KPUD pakai baju putih. Nah, pertanyaannya, ada apa Pak dengan baju putih? Namanya aja mata lokal, semua dipantau. Ya. Senang aja sama warna putih dari dulu. Hampir semua baju saya memang warna putih. Jadi bukan hanya baju di luar, baju dalam, pakaian dalam, mohon maaf sampai dengan semua pakaian dalam apa semua senangnya ya warna putih. Ada esensi menariknya dari warna putih itu? Senang aja sama warna putih. Berarti senang juga nih sama Studio Tribun. Sangat senang. Warna putih. Tapi ngomong-ngomong Pak, di antara pemerintahan daerah, bahwa beberapa kali kita mencoba mengundang Ruksamin dan selalu hadir datang ke Studio Tribun News Ultra. Sebelumnya terima kasih banyak atas segala kesempatan juga yang diberikan kepada Tribun News Ultra untuk mengawal Kabupaten Konawe Utara. Tapi saya terima kasih. Artinya kami ini yang bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa apapun yang kita kerjakan, kalau itu yang kemudian tidak terpublikasi, yang kemudian tidak dilihat, ini bukan ria. Bukan juga untuk bagaimana sok supaya ditahu apa semua. Tapi segala sesuatunya apa yang kita lakukan kan akan dipertanggungjawabkan. Syukur saya bisa diberi ruang untuk bersama Tribun News untuk bisa menyampaikan apa-apa saja yang sudah kita lakukan untuk memberikan pelayanan kepada rakyat, khususnya di Konawe Utara saat sekarang ini. Dan kami juga akan turut mengawal bagaimana jalannya Pilkada Sulawesi Tenggara ini, termaksud bagaimana memantau juga perjalanan seorang Ruksamin dan pasangan calon lainnya pastinya pada Pilkada kali ini. Cukup menarik ya, banyak kejutan. Kenapa saya bilang kejutan? Di waktu-waktu injury time. Meski kita ketahui bersama bahwa sosok Ruksamin pasti akan maju pada Pilkada Sulawesi Tenggara 2024. Beberapa kali digaungkan, bahkan lagi-lagi saya akan menyinggung Festival Konasara karena momen tersebut begitu kental mungkin bagi masyarakat yang menginginkan juga Ruksamin untuk maju di Pilgub kali ini. Dan saya juga sempat menanyakan bagaimana respon Bapak pada saat melihat antusias masyarakat, dan Bapak juga menyambutnya begitu optimis juga atas Pilkada hari ini yang terjadi. Lika-liku sampai akhirnya Ruksamin mendaftarkan diri di KPUD. Kita tahu bersama juga pada
momentum sebelumnya, Ruksamin sudah mencoba dan mendapatkan berbagai rekomendasi dari partai. Salah satunya juga Partai Amanat Nasional, dan dalam surat rekomendasinya isinya merekomendasikan Ruksamin sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Tenggara periode 2024-2029. Diduetkanlah dengan salah satu politisi Partai Amanat Nasional juga. Dan ada beberapa partai lainnya yang turut melirik dan juga turut mendukung. Tapi di perjalanan begitu banyak lika-liku yang terjadi sampai akhirnya ada kejutan pada waktu injury time di mana Ruksamin diusung oleh Partai Gelora. Ini apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Apa ya? Ketemunya 4 dimensi antara keinginan masyarakat yang mendorong Ruksamin untuk calon gubernur. Tidak terlepas apa yang saya niatkan, bagaimana caranya saya bisa memberikan pelayanan, saya bisa bermanfaat untuk rakyat Sulawesi Tenggara. Dengan kekuatan Allah, bahwa saya ini sebaik-baik perencana dari perencanaan-perencanaan terbaik manusia, dan alam pun merestui. Jalan yang berliku itu adalah rencana Tuhan. Rencananya Allah semua. Ya, dan kalau boleh tahu, Pak, ini kejutannya di waktu-waktu injury time. Banyak yang begitu meragukan Ruksamin akan maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara. Tapi adanya dengan putusan MK yang tiba-tiba diketuk juga, dan begitu membuka ruang 10% threshold akhirnya bisa menjadi peluang bagi Ruksamin untuk maju. Ini salah satu keberuntungan juga kah atau seperti apa? Keberuntungan iya. Tapi keberuntungan itu tidak akan datang tanpa ikhtiar yang maksimal. Kita sudah lama meniatkan, di hampir semua kegiatan-kegiatan kita, masyarakat bahwa ingin mendapat manfaat dengan program yang sudah kita gaungkan khusus di Konawe Utara, katakanlah tadi beasiswa. Terbukti ada beberapa masyarakat yang ingin pindah ke Konawe Utara, yang kemudian ya saya menyampaikan, kalau hanya untuk mendapatkan beasiswa, tidak harus ke Konawe Utara. Tunggu saya jadi gubernur, insya Allah kalian bisa saya layani untuk itu, karena salah satu program saya adalah itu. Yang kemudian kita rencanakan ini di tanggal 14 Maret tahun 2022. Itu saya sudah deklarasikan diri untuk maju sebagai salah satu bakal calon maju untuk calon gubernur. Sambil berproses lah, saya kerja maksimal untuk di partai saya, di Partai Bulan Bintang, dan alhamdulillah Allah kasih saya di 4 kursi, kurang lebih 144.000 suara di DPRD provinsi. Inilah yang membuat suatu semangat bagi saya, bahwa paling tidak sudah ada modal dasar saya. Katakanlah kalau mau hitung kursi, jumlah kursi yang ada saat sebelum keputusan MK 9 kursi, berarti tinggal kita cari 5 kursi untuk bisa kita mencalonkan. Artinya saya tidak datang dengan bahwa saya nggak punya partai, atau mungkin saya kurang partai, atau apa semua. Tapi paling tidak bukan hanya semangat bahwa saya siap, tetapi paling tidak modal awal itu untuk di pintu kita sudah siapkan, dan alhamdulillah Allah kasih saya seperti itu. Setelah selesai pasca pemilihan, kemudian saya mulai coba melakukan interaksi, kemudian ada yang disanding-sandingkan seperti ini, kemudian kita melakukan silaturahmi partai A, B, C, dengan segala lika-likunya apa semua. Kurang lebih ada hampir 3 bulan waktu berjalan. Bukan juga di DPD-nya atau DPW di provinsi, bukan juga di DPP-nya, kemudian kita ketemu apa semua. Ya kesimpulannya itu tadi, bahwa sebaik-baik perencanaan kita, apapun yang kita ingin lakukan, semuanya kembali kepada Allah sebagai yang Maha Penentu. Ketika puncaknya, saya yang kemudian dimintai oleh teman-teman, bagaimana dengan pintu? Bagaimana dengan pintu? Pintu apalagi yang harus kita ambil? Semua sudah diserahkan, semua sudah diserahkan, di sini diserahkan. Saya bilang sabar. Kepada seluruh tim saya ingin sabar, tenang. Masing-masing kita fokus. Biarkanlah saya berjuang untuk mendapatkan rekomendasi pintu itu di pusat.
Dan teman-teman jangan lupa tugas utama kalian adalah bagaimana tetap merapatkan barisan, merapikan kita punya kekuatan yang ada di bawah. Jangan sampai saya dapat pintu, ternyata kalian tidak siap. Atau mungkin sebaliknya, adalah tanggung jawab saya yang saya lagi upayakan apa semua, ya usahakan bagaimana caranya saya lakukan koordinasi komunikasi silaturahmi supaya bisa kita mendapatkan pintu yang kemudian bisa kita ketemu bahwa betul-betul insya Allah bisa kita menang seperti itu. Ya, dan terbayang tidak akan ada kejutan pada waktu-waktu injury time, segala lika-liku yang terjadi, dinamika yang terjadi ini, apakah sebenarnya sudah masuk dalam prediksi? Kita tahu ya, politik itu begitu dinamis, perubahannya begitu cepat, dan bahkan mengubah konstelasi yang ada. Terbayang tidak bagi seorang Ruh Samin yang sudah menyatakan siap untuk maju dan mencoba berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi, dukungan, dan lain sebagainya. Dinamika yang terjadi ini. Sama sekali tidak, hanya saya memang optimis dan saya yakin saya pasti akan maju dan akan mendapatkan pintu. Entah ada putusan MK atau tidak, tapi saya sangat optimis. Saya akan mendapatkan partai, saya dapatkan rekomendasi, dapat pintu untuk maju. Nah, puncaknya kalau boleh saya cerita seperti ini. Di malam Jumat itu, setelah saya pulang habis meeting di beberapa tempat, saya langsung terpikir, saya telepon, saya punya adik-adik, saya video call. Ibu dan mama saya. Saya kalau sudah berjuang seperti ini, kalau sudah di penghujung, entah itu berusaha, katakanlah di pemerintahan, itu terakhir pasti saya minta doa mama. Yeah. Karena saya yakin, kalau doanya mama itu betul-betul memang pasti dijawab. Malam hari itu saya video call semua dengan adik-adik saya. Ya, bantu saya. Ma, bukan saya tertunggu, tapi saya masih upaya maksimal. Saya yakin Allah pasti akan memberikan saya jalan. Tapi bantu saya doakan. Saya ingin semua kita baca surah ini. Kemudian itu kita tahajud. Surah apa kalau boleh tahu, Pak? Jadi saya baca surah Al-Kahfi. Selesai kemudian saya baca surah Ar-Rahman. Surah Yasin terakhir dengan surah Ar-Rahman. Setelah itu saya lanjutkan, saya sholat sampai hampir 4:30. Doa saya terakhir, saya bilang, ya Allah, aku minta tolong kepadamu sebagai penguasa langit dan bumi ini. Jika Ruh Samin dianggap bisa bermanfaat untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, katakanlah saya bisa jadi gubernur dan itu bisa amanah untuk menjalankan tugas itu, ya Allah, saya minta dibukakan ruang secercik harapan saja yang bisa saya lewati. Namun ya Allah, jika memang saya tidak bisa amanah untuk melayani masyarakat Sulawesi Tenggara, ya Allah, maka tutuplah rapat-rapat itu, pintu pun jangan Engkau berikan kepada saya, ya Allah. Saya terdiam, maaf. Ya. Habis saya video call kembali sama mama saya. Mama saya masih berdoa. Insya Allah nak, pasti. Nggak lama kemudian masuk waktu salat subuh, saya salat dan saya berdoa lagi. Selesai itu kemudian saya tidur. Maaf ya. Ya, Pak. Saya tidak bisa ungkapkan. Ya. Setelah saya bangun jam 11, dipanggil teman-teman, ada jadwal meeting. Ayo. Tapi kalau bisa kita makan dulu, kan saya belum sarapan. Selesai itu kita sholat lohor. Habis sholat lohor, saya keluar, punya HP. Ada putusan MK. Ya. Bertubi-tubi masuk. Saya baca. Saya pastikan dulu. 3 kali berulang saya baca. Mungkin
Mungkin inilah inna wa amru isya'ara dan syai'an ayyakallah lakun fayakun. Mungkin terlalu berlebihan jika saya katakan bahwa pilkada kali ini untuk di Sultra, mungkin pilkada untuk Ruksamin. Maaf. Dan menariknya, ya, dan menariknya, Pak Ruksamin, yang mengusung Anda adalah salah satu partai yang juga memperjuangkan putusan MK terkait threshold 10% itu, yaitu Partai Gelora. Ini juga bukan hal yang serta-merta seperti itu. Alhamdulillah pada saat pelantikan pengurus DPW Gelora Proses Tenggara medio 2 tahun yang lalu, saya alhamdulillah diundang, kebetulan datang Bang Fahri Hamzah. Ya. Dan ada acara dialog, semacam seminar gitu. Saya salah satu yang bawa materi pada kesempatan itu. Sentak Bang Fahri Hamzah menyampaikan, insya Allah kalau pilkada nanti, Partai Gelora akan mengusung Pak Ruksamin. Alhamdulillah. Jadi setelah selesai itu, kemudian yang lebih mendagangkan lagi kan, ada jadi DPR RI seperti apa. Ya. Alhamdulillah turun lagi mahasiswa apa semua. Dan mereka kemudian seperti bagaimana. Ya. Ya itu. Segala hal yang terjadi. Hanya saya telepon Bang Fahri. Min di mana? Dia Jakarta, Bang. Ayo ketemu. Ini waktunya apa yang pernah kita ungkapkan yang seperti itulah. Ya. Dan salah satu hal yang menarik juga dari seorang Ruksamin, ya, banyak memberikan kejutan-kejutan dan kode-kode tidak terduga. Salah satunya di postingan Instagramnya pada saat momen menjelang detik-detik injury time juga, ya, menjelang pendaftaran KPUD, berfoto, memposting foto bersama Bahlil Lahadalia. Yang kita tahu pada saat waktu diposting adalah saat itu pengangkatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM yang baru gitu. Dan tidak lama kemudian dia juga menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ini menjadi salah satu, kita sebagai jurnalis membaca ya, ini waduh, ini luar biasa ini. Bakal ada sebuah gebrakan yang akan dilakukan oleh seorang Ruksamin. Kita tidak menafikan hal tersebut, tapi kita menduga-duga ada apa ini dengan foto makan bersama, keakraban itu yang terjalin dan diposting pada momen pilkada Sulawesi Tenggara. Ada kode tertentu kan pada saat itu? Itu hanya beberapa saat setelah beliau terpilih menjadi masih kepala BKPSM, BKPSDM. Bukan. Pada saat itu masih BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Modal dan investasi. Ya, belum lama beliau menjabat jadi menteri, kemudian kita diundanglah se-Indonesia untuk rakor investasi di Jakarta. Ya, setelah selesai itu, malam Jumat juga kejadiannya, saya telepon, abang di mana? Pak Menteri bilang di sini. Besok boleh nggak menghadap? Boleh bang. Habis Jumat aja. Oh iya. Datanglah kita sebagai sahabat, kita kan sama-sama di kami. Iya. Sama kemudian beliau, ayo kita makan sampai berebut ikan, karena ikan itu ternyata dari kampung, makanan itu makanan dari kampung yang dibawa ke kantor. Kesukaan dia, ternyata saya suka juga itu. Ya alhamdulillah sampai terakhir kan ada 3 ekor ikan. Ya satu-satu sudah dimakan. Saya masih ingin, dia juga ingin. Pas kita mampir bersamaan, sampai baku foto. Jadi itulah momen yang terjadi pada foto itu ya. Jadi tiba-tiba juga kita posting, muncul kan kalau di Facebook atau di mana itu kan biasa setahun yang lalu kisah itu kan kembali. Muncul, ya udahlah kita posting lah seperti itu. Mengingatkan ya paling tidak sesama saudara sama apa semua, bahwa dia tidak asing lah dengan saya, karena beliau sudah saya anggap seperti abang sendiri. Jadi itu hanya karena memang momennya tidak lama kemudian alhamdulillah jadi Menteri SDM. Kemudian besoknya lagi ternyata beliau menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dan berarti momen foto tersebut bukan pada saat itu ya? 1 tahun yang lalu. Itu kejadiannya beberapa tahun yang lalu. Yang kemudian, ya kalau di Facebook itu kan ada foto-foto pengingat. ada pengingat.
setiap tahun. Nah, itulah kemudian ya saya pasang. Itu tujuannya itu aja. Nah, Mengucapkan selamat. ya, ucapkan selamat. Oke, dan kita kembali ke niat ya Pak ya. Ya. Sosok Ruksamin yang beberapa kali saya temui selalu ceria, selalu semangat, tapi hari ini menitihkan air mata saat berikhtiar untuk menjadi seorang pemimpin di atas Bupati. Kita tahu bahwa Bupati Konawe Utara Ruksamin 2 periode, dan begitu berjalan dengan sangat maksimal upaya yang dilakukan untuk bisa menyejahterakan masyarakatnya. Kita melihat juga di beberapa event bagaimana masyarakat antusias terhadap pemimpinnya, begitu sayang terhadap Pak Ruksamin, dan awal niat ingin maju sebagai calon wakil gubernur itu, calon gubernur maksud saya, itu dari mana kalau boleh tahu Pak? Masyarakat aja. Jadi ketika kita diundang, misalnya ada hari ulang tahun kabupaten kota di daerah yang lain, baik tokoh-tokoh masyarakat, wah enak ya Konawe Utara mahasiswanya ditanggung gitu. Ya alhamdulillah, artinya itulah implementasi daripada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bagaimana kita mewakili negara untuk hadir dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal dalam bentuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah. Tidak terlepas dari seperti itu. Nah, kemudian kita implementasikan. Jadi bukanlah program-program bahwa program itu kalau saya lakukan ini, suatu saat saya akan seperti ini akan jadi seperti ini, enggak. Tapi betul-betul bahwa itulah hak dasar masyarakat yang harus kita berikan. Saya yang kemudian diperintah oleh negara, bagian dari negara, yang memberikan pelayanan, ya hal-hal seperti itulah. Jadi kalau di saat mungkin ada yang lain, bahwa ketika saya menjabat bagaimana saya buat sebuah proyek mercusuar apa semua, kalau saya nggak berpikir banyak lah kalau yang mercusuar, tapi akan lebih mercusuar kalau sumber daya manusia yang betul-betul kita tingkatkan. Ya, dan lagi-lagi sumber daya manusia itu ya. Dan tentunya segala hal, dorongan-dorongan yang ada ternyata berawal dari dorongan masyarakat itu sendiri sampai akhirnya mengumpulkan niat untuk benar-benar maju pada kontestasi Pilkada Sulawesi Tenggara 2024. Kita akan ngobrol lagi. Saya juga ingin tanya terkait awal pemilihan wakil Anda, pasangan Anda, Syafi'i Kahar, seperti apa jalan ceritanya. Tetap bersama kami, Tribuners di Mata Lokal Memilih. Terima kasih Tribuners karena masih tetap bersama kami di Mata Lokal Memilih, dan juga masih standby di sini calon gubernur Sulawesi Tenggara, Ruksamin. Masih semangat Pak? Insyaallah. Semangat ya terus, Pak. Pak, ini cerita yang cukup heroik. Ada doa ibu di situ, ada niat masyarakat yang mendukung Ruksamin. Kemudian juga ada tim yang begitu kokoh dan kuat, tidak pantang menyerah. Karena Ruksamin minta untuk tetap solid dan bisa tetap fokus. Dan kalau bisa kembali menyinggung ya, bahwa sebelumnya saya sempat melihat juga video Ruksamin sebelum akhirnya mendaftar ke KPUD. Ini saya rasa waktu yang Ruksamin juga nantikan. Bagaimana memantapkan diri untuk maju dan akhirnya mendaftar di KPUD Sulawesi Tenggara. Mencium kaki ibu, meminta doa ibu. Seberapa besar kekuatan doa ibu bagi seorang Ruksamin yang merupakan pemimpin dari Kabupaten Konawe Utara saat ini? Kalau bagi saya setiap keputusan politik itu, apapun yang akan saya ambil, itu tidak pernah saya putuskan sebelum ada restu dari mama saya. Karena yang kuat sesungguhnya adalah doanya saya punya mama. Jadi kalaupun saya tidak mampu, yang sering saya lakukan untuk mencuci kaki yang kemudian saya minum airnya, saya hanya bisa cium kaki. Maaf. Ya, saya minta maaf lagi karena kita tahu ya kekuatan doa ibu, apalagi sebagai umat Muslim yang
begitu menyanjung seorang ibu, dan ibu. Bagaimana pesan dari Rasulullah juga untuk semuanya. Dan kita lanjut lagi Pak ke politik. Iya. Ini terkait dengan pemilihan pasangan Anda, Syafei Kahar, Iya. yang didapuk sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara mendampingi Ruksamin pada Pilkada Sulawesi Tenggara 2024. Ada 14 nama lainnya pada saat itu yang menjadi pilihan-pilihan tentunya untuk seorang Ruksamin. Tapi kenapa di antara banyaknya nama tersebut Syafei Kahar dan kolaborasi ini bisa terbentuk? Panjang lah ceritanya. Jadi sebelum kita berkekuatan hati tetap untuk maju, itu sudah kita coba melakukan komunikasi silaturahmi dengan berbagai tokoh yang ada di Provinsi Tenggara. Yang kemudian sampai kita catat ada 15 nama, entah itu dari tim-tim yang mengkoordinasikan, entah itu ada yang sarankan, yang kemudian kita catat semua, maupun ada yang sudah berkomunikasi secara langsung. Bahkan di dalam perjalanan, ya sudah ada yang kita komunikasi sama-sama, jalan sama-sama di Jakarta. Ada memang yang kemudian saya panggil, kita ketemu seperti apa. Ada yang, ya sudah namanya perjuangan lah. Karena kita sadar memang bahwa partai itu sendiri kadangkala juga kan bukan hanya mendorong memberikan rekomendasinya, tetapi ada juga yang mengikut sertakan bagaimana kalau kader kita yang bersama-sama. Nah itu juga ada tawaran-tawaran seperti itu yang kemudian kita coba komunikasikan, maksimalkan. Pas sampai ke hari ini bukan baru terakhir kemarin yang kemudian kita putuskan. Komunikasi ini komunikasi yang kita bangun semenjak kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Ketika saya ke Bau-Bau itu, kan sering saya nginap di villa beliau. Dan seringlah ketemu itu, seringnya yang paling sering di antara sering kami sama-sama sholat di musolanya, di villanya itu ada musola. Di waktu subuh. Jadi, biasa kalau kita sholat, kalau saya yang azan, maka beliau yang imam saya minta. Kalau biasa beliau yang imam, minta saya yang azan. Nah, selesai itu, biasa pernah kami duduk berdua. Habis sholat subuh, ayo saling mendoakan. Kita baca doa. Beliau yang biasa pimpin doa, kita baca doa. Ayo kita saling mendoakan, mudah-mudahan di antara kita, siapa tahu di antara kita, atau mungkin saya sama-sama atau seperti itu, bisa kita maju calon dan mungkin bisa saya dapat amanah. Saya mendoakan untuk bagaimana sama-sama sehat, kuat, apa semua. Jadi, hampir di setiap event-event yang saya lakukan, katakanlah melalui Ika Umi, kemudian ada pemeriksaan kacamata, apa semua bagian, itu saya undang beliau sama-sama dan beliau beri sambutan, dan saya juga. Artinya kita saling mensupport lah, bahwa beliau dengan segala ketokohannya, beliau dengan sumber daya yang dia miliki, apa semua, saya yakin begitu masih sangat karismatik di tengah-tengah masyarakat, di keluarga besar, apalagi beliau kita sama-sama tahu memang dia orang Buton, Bau-Bau, tapi berdarah Muna juga, apa semua. Tapi apa ya, yang saya lihat dari keikhlasan beliau. Nah, berjalan waktu apa semua, setelah Lebaran Idul Fitri yang lalu, kan sempat saya berkunjung ke Bau-Bau. Kemudian saya bertemu lagi berdua, saya bicara. Ayo, Pak Ruksamin, mari, ya, kita coba ikhtiarkan apa semua. Setelah itu yang kemudian berjalan lagi, kemudian ada salah satu bakal calon yang datang sampai buat acara di rumah. Beliau menghubungi saya, WA dan beliau telepon. Pak Ruksamin, saya mohon maaf, saya terima pinangannya. Oh ya nggak apa-apa, Ayanda silakan. Mudah-mudahan bisa kita berkolaborasi, entah Bapak yang menang atau mungkin saya bisa diamanahkan oleh Allah. Ya, intinya bagaimana kita jaga silaturahmi. Paling tidak niatan kita untuk memberikan pelayanan lah, bisa bermanfaat bagi yang lain melalui kursi gubernur atau wakil gubernur. Nah, yang kemudian sampai pada puncaknya,
Mungkin itu tadi pertimbangan-pertimbangan yang kayak beliau mungkin alami, karena salah satu partai itu mungkin ada disyaratkan, sehingga beliau mungkin tidak harus mendampingi lagi pasangannya. Dan saya tidak tahu juga, tiba-tiba saya lihat video dalam percakapan saat ada yang podcast mungkin apa semua, boleh sebut saya apa semua. Nah, ada yang langsung menghubungkan. Ketemulah kita, telepon. Oh iya, Bismillah kalau itu. Ya udah Bismillah. Kalau saya jangan hanya Bismillah. Ke Jakarta. Langsunglah ke Jakarta. Nah, ke Jakarta itu alhamdulillah langsung ketemu juga kita. Di injury time juga pada saat itu ketemu memang. Pas ketemu dengan beliau, terjadi putusan MK, terjadilah harus selaras. Haji Ruksamin, Haji Safaikar, selaras, selalu ada untuk rakyat Sultra. Wah, itu menjadi salah satu tagline yang saat ini digaungkan. Dan menariknya adalah, saya itu ketika melihat Pak Ruksamin, wah, selalu romantis dengan pasangan ataupun wakilnya. Dan lagi-lagi saya akan menyinggung Festival Penasaran, karena pada saat momen tersebut saya melihat Ruksamin mencium Abu Haira yang kita ketahui adalah wakil Bupati Konawe Utara. Kemudian pada saat bersama juga dengan Syafi'i Kahar, digandeng, dirangkul, saling merangkul satu sama lain. Romantisme yang terjadi ini apakah hanya sekedar gimmick kah? Atau memang apa yang ingin sebenarnya Ruksamin tampakkan? Karena sangat jarang kita melihat seorang gubernur atau wakil gubernur begitu mesra dengan wakilnya. Kalau saya bukan sekedar untuk dilihat atau diperlihatkan. Nah, apa sih artinya kalau hanya kita untuk mempertontonkan kemesraan, kebaikan? Bahwa kebaikan itu bukan harus diperlihatkan. Kebaikan itu ya terpatri dari sikap diri kita masing-masing, pembawaan. Ya contohnya kayak Pak Buhair, wakil saya saat sekarang ini. Kalau mungkin saya dianggap hanya mempertontonkan kebaikan, kalau saya hanya dianggap bahwa tidak sampai apa semua, ya hari ini juga tidak bersama-sama dengan adik saya. Beliau sampai dengan memilih mau jadi ketua tim kah, mau jadi apa semua. Kita bilang, oh kalau untuk seperti itu saya tidak ada ranah di situ, karena beliau juga akan maju. Silakanlah kalian bicarakan apa semua. Dan mereka langsung, itu malah nggak sampai 5 menit terjadilah pasangan seperti itu. Artinya kalau hanya saya pertontonkan yang kemudian tidak sampai dalam hati kebaikan yang saya berikan, perhatian, karena saya anggap beliau adalah kakak atau bapak saya, beliau itu ya nggak mungkin lah sampai bersama sampai saat sekarang ini, kan seperti itu. Pak Safaikar pada saat tiba, karena beliau naik pesawat tiba malam, jam 10 malam, paginya itu ketemulah kami di tempat sarapan di hotel. Itu juga ada syarat. Kebetulan ada anaknya Pak Agus. Saya langsung tanya, mohon izin kalau bisa saya mau terbuka aja. Apa itu Kak? Pak Sapai, apa itu? Ya, kita harus bicara khusus dulu. Saya tanya, kau Agus, anak keberapa? Pertama. Kau lahir tahun berapa? Saya 76. Oke, saya 73. Saya hanya minta satu syarat kalau ini betul-betul kita mau pasangan. Saya minta saya geser posisimu. Siap nggak Ayanda menempatkan saya sebagai anak pertama dan Agus menjadi adik saya? Wah, kalau itu sampai ya sempat mengeluarkan mata dengan Agus. Ya itu bukan muluk-muluk saya minta. Karena apa? Membawa yang namanya pemerintahan jika kita diamanahkan itu begitu berat. Yang saya rasakan 2 periode saya jadi bupati. Pertama tekanan keluarga. Yang kedua tekanan tim. Ini kalau kita tidak mampu untuk memanage dengan sebaik-baiknya apa semua, maka ini ruang yang gampang sekali masuk untuk meretakkan, memecahkan hubungan antara 01 dan 02-nya. Tapi Anda buktikan romantis terus, bahkan sampai di kepemimpinan kan? Ya, katanya kan sudah seperti itu kan dari awal. Alamiah terjadi. Karena hati. Bisa tanya, mungkin ada yang mungkin nggak pernah lihat.
walaupun hari ini ya katakanlah dia nggak bersamai saya, entahlah betul atau tidak, saya dulu ada, saya punya sekda. Kalau ketemu mau lagi rapat, entahlah ala-ala apa, cium dulu kan. Tapi kan dia tanya. Itulah Roksami. Dan menarik ya Pak. Ini juga saya akan menyinggung sebuah hubungan yang begitu solid. Kalau bisa dibilang bestie sekarang Pak ya, dan Raffi Ahmad. Ya, sampai diundang loh Pak ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini juga merupakan salah satu strategi Kak, karena melihat sosok Raffi Ahmad yang merupakan public figure yang begitu terkenal di seantero negeri ini. Kita harus melihat dari banyak sisi. Public figure juga kan banyak. Ya. Bukan hanya karena beliau masih muda, bukan hanya karena pada saat itu kegiatan pertama yang saya lakukan Sultraran, bahwa beliau lagi familiarnya dengan Ranas gitu. Ya. Bukan juga karena persoalan politik atau apa, tapi memang ketemu. Nah, kalau calon gubernur ini kan alhamdulillah saya yang paling muda. Iya. Milenial. Jadi ya cari teman itu, sahabat yang bisa itu kan yang bagaimana bisa saling menguntungkan, yang bisa saling mensupport. Kebetulan beliau orangnya gagah, artis, pekerja keras, fans, pekerja keras, senang yang apa semua. Dan di visi saya, di salah satu visi misi saya, itu kan bagaimana kita akan meningkatkan UMKM. Saya punya visi misi di dalam itu sudah seperti apa namanya, sudah ada targetnya. Yep. Sudah ada target. Saya targetkan insya Allah 50.000 UMKM yang harus naik kelas. Dan ada 10.000 UMKM yang harus kita bentuk lagi. Katakanlah dari yang belum ber-UMKM, seperti itu. Ini salah satu visi yang masuk dalam yang 500 juta per desa tadi. Yep. Itu yang kita salah satu manfaatnya. Belum dengan beasiswa. Itu sebentar, saya. Ini masih rangkaian Raffi Ahmad. Nah, beliau ini setiap kita jalan apa semua, beliau memang intens untuk bagaimana meningkatkan daripada UMKM itu sendiri. Jadi pada saat kita Sultraran kemarin kan, itu sampai kita hadirkan dengan jajaran sekeliling. Itu apa maksudnya? Itu UMKM itu yang dari Kendari semua. Yang kemudian kita seleksi. Bukan seleksi apanya. Pertama dari produknya. Katakanlah kalau yang sering saya sampaikan UMKM itu ada 3K. Bagaimana kualitasnya, bagaimana kuantitasnya, dan bagaimana kontinuitasnya. Jadi, bagaimana dia cara menjualnya melalui media sosial, bagaimana caranya dia melayani, dan bagaimana rasanya dia punya, dan bagaimana seperti omset sampai sudah seperti itu. Nah, harapan kita, jadi kemarin itu sampai ada yang, loh, kok kami nggak dimasukkan, kenapa dibatasi? Bukan begitu. Artinya saya inginkan, memang hari ini yang kita tampilkan seperti ini, tapi keinginan saya, Anda berbuatlah seperti apa yang mereka lakukan, supaya kau bisa nampak besar apa semua. Kan UMKM itu adalah usaha kecil apa semua yang bisa, kan alhamdulillah sampai kita hitung berapa karyawannya, berapa omset dari awalnya apa semua. Nah ini ketemu kita, saya dengan Raffi. Nah kebetulan juga beliau senang dengan kita apa semua. Saya jujur bukan hanya sekedar bahwa ada kesempatan kemudian saya mengundang beliau, saya udah kontrak. Jadi saya udah kontrak. Insya Allah ini tanggal 17-18 kami akan hadirkan lagi di Kolaka, Kabupaten Kolaka. Itu lengkap dengan jajaran sekeliling yang harus kita hadirkan. Bakal rajin dia ke Sulawesi Tenggara ya. Itu. Jadi bukan hanya pesan karena ada keinginan kita mau kampanye, bahwa ketika saya hadirkan beliau supaya banyak datang fans, banyak orang yang datang apa semua, tapi ada pesan bahwa bukan hanya Roksami yang menang, tapi kalau saya menang, inilah salah satu yang harus kita. Ya, mengangkat juga nama Sulawesi Tenggara. Betul, ya. Dan ini juga terkait dengan deklarasi kemarin, Raffi Ahmad juga datang pada saat itu. Dan kalau boleh tahu, di antara keempat paslon ya,
Anda satu-satunya yang memilih wilayah Kota Bau-Bau Ya. untuk menjadi tempat deklarasi. Ini karena tidak mau gabung atau seperti apa, Pak? Saya hanya mengingat sejarah. Kenapa saya pilih Kota Bau-Bau? Karena Kabupaten Sulawesi Tenggara pertama kali mekar dari Provinsi Sulawesi Selatan, itu ibu kotanya adalah Bau-Bau di Buton. Pejabat pemerintah pertama itu orang tua kita almarhum Manarfah, Dr. Andus Manarfah, Haji Manarfah. Dialah yang didapat menjadi apa semua. Artinya bahwa bukan hanya sekedar deklarasi menyatakan bahwa pasangan Ruksamin Shafeikar siap seperti ini, tapi kembali kita ingatkan sejarah. Ini Bau-Bau adalah ibu kota pertama Provinsi Sulawesi Tenggara, dan di situ malam pula saya tegaskan, insya Allah saya jadi gubernur, saya akan memperjuangkan dari segala kekuatan saya, keran terbuka di pusat, saya pasti akan berupaya supaya mekar menjadi salah satu provinsi, yaitu Kepulauan Buton. Yang ketiga, ya tadi kan sudah sepakat, Pak Shafeikar ini kan orang tua saya. Saya harus tunjukkan bahwa bukan hanya sekedar beliau wakil gubernur, tapi dengan segala karismatik beliau, bahwa tanpa saya ungkapkan pun bahwa dia adalah orang tua saya harus menghormati. Beliau adalah orang tua saya, pengganti bapak saya, maka saya deklarasi di mana beliau berada. Kepulauan Buton ini, Captain, Ya. yang menjadi juga harapan masyarakat sudah begitu panjang. Ya. Dan ada niat Ruksamin untuk bisa mewujudkan hal Saya tersebut. udah pernah seminar. Pada saat hari ulang tahun KAHMI kemarin, salah satu agenda kita kebetulan pelaksanaan Milad KAHMI. Ya. Saya masih koordinator presidium pada saat itu. Milad KAHMI itu ditempatkan 2 tempat, satu di Jakarta, satu di Sulawesi Tenggara. Jadi presidium Majelis Nasional yang datang pada saat itu adalah Bang Abdullah Putih dengan beberapa rombongannya datang. Salah satu kegiatan itu adalah seminar. Seminar yang kita gelar di KAHMI, kemudian hadirkan tokoh-tokoh, menggagas terbentuknya. Kalau saya justru malah mengusulkan bukan Provinsi Kepulauan Buton, tetapi Provinsi Daerah Khusus Kepulauan Buton. Kenapa daerah khusus yang saya tawarkan? Karena pertama itu tadi lahirnya sebagai ibu kota, yang kedua di sana adalah daerah kesultanan. Nah, ada hal yang saya pesan pada saat itu, kenapa sampai saya ingin daerah khusus? Karena ada demokrasi yang dijalankan di sana melalui Kitab Martabat 7 di Kesultanan Buton itu, memilih pimpinan itu tidak harus melibatkan banyak orang. Terkait dengan Kepulauan Buton yang menjadi sebuah niat untuk dijadikan Ruksamin sebagai daerah khusus Kepulauan Buton bahkan. Ini latar belakangnya kalau boleh tahu seperti apa? Jadi itu tadi kita pada saat seminar itu, kenapa sampai saya minta tawaran supaya daerah khusus? Karena khasnya tadi, ini adalah kesultanan. Yang kedua, ada demokrasi yang kemudian kalau kita baca dari Kitab Martabat 7 tadi ini demokrasi yang untuk memilih pimpinan, karena ini satu-satunya daerah yang sultannya dipilih. Tidak harus monarki dia, bawa bapaknya, anaknya seperti itu. Ini yang saya baca. Tapi dia dipilih. Siapa yang terpilih, maka dialah yang jadi sultan, seperti itu. Yang memilih juga sudah ada orang-orang tertentu apa semua. Tapi itu di kesultanan. Nah, maksud kami, hari ini tidak bisa kita pungkiri. Dengan pemilihan secara langsung kan sampai ada, maaf, yang suami istri pun pisah. Hanya karena persoalan beda pilihan. Kakak beradik bisa berantem. Rumah sampai diangkat. Macam-macam lah. Ada yang punya tanah, pekerjanya tinggal di situ. Dia nyalek, nggak ikut, disuruh pindah anggota. Kan kasihan. Berarti demokrasi berjalan, tapi kan sampai ada yang harus dikorbankan. Kalau yang kemudian ini kita coba ciplak kemudian masuk dalam sistem pemerintahan yang daerah khusus tadi, kekhasannya, ya kalau Yogyakarta tadi kan
nggak dipilih. Yap. Itulah kemudian salah satu daerah khusus, daerah istimewa Yogyakarta. Makanya saya minta juga ini daerah istimewa Kepulauan Buton. Ciri khas seperti tadi itu yang kita tawarkan. Kalau bisa pimpinannya dipilih seperti sultan, ya silakan kita buka di kitabnya dan tata cara pemilihannya. Dan setiap periode itu ada periodenya dan tetap dipilih dan melahirkan pemimpin yang insya Allah amanah dan tidak harus meretakkan antara hubungan kekeluargaan. Toh sultan juga sampai hari ini sudah yang keberapa bisa. Yep. Makanya pada saat itu kami undang juga Pak Profesor Yosi Isa Mahendra sebagai narasumber, pakar hukum tata negara, yang kebetulan salah satu pematerinya juga adalah Pak Sapei, karena beliau adalah salah satu tim, bahkan ketua tim pemekaran untuk Provinsi Kepulauan Buton. Mengembalikan kejayaan Kesultanan Buton pada masa itu. Dan menarik sekali ya. Pasti strategi sudah mulai digodok, visi misi sudah mulai digodok. Ini sudah sangat jelas seperti apa nanti langkah Ruksamin dan Syafei Kahar pada Pilkada Sulawesi Tenggara 2024 ini. Dan kita berbicara 3 pasangan calon yang menjadi saingan Ruksamin dan Syafei Kahar. Di antara ketiga pasangan calon ini, mana kira-kira yang terberat menurut seorang Ruksamin? Semua. Kontestasinya begitu terasa berarti ya? Iya, semua. Kenapa? Ada alasan tertentu kah? Namanya juga kalau sudah calon, tidak calon pun tidak boleh kita pandang remeh. Biarkanlah saya merasa saya lebih rendah, biarkanlah saya merasa saya yang lebih lemah. Dan itulah modal saya, dengan kelemahan saya, dengan kekurangan saya, inilah yang akan saya jadikan sebagai modal untuk saya lebih bekerja, lebih keras, untuk bisa keluar menjadi pemenang. Menjadi pemenang Pilkada Sulawesi Tenggara 2024. Perjalanan yang begitu panjang, begitu heroik, historical, dan pastinya juga ini akan menjadi sejarah dalam perpolitikan Sulawesi Tenggara pastinya. Terakhir, saya ingin minta harapannya, walaupun saya tahu harapannya menang pada Pilkada Sulawesi Tenggara. Iya. Setiap kontestasi pasti ada pemenang. Setiap pertandingan pasti ada juaranya. Tapi bagi saya sudah berpesan kepada tim. Sulawesi Tenggara ini kalau pulaunya, katakanlah daerahnya, itu ada terbagi 4 besar. Ada daratan Tolaki, Moronene, Buton, dan Muna. Tetapi begitu banyak suku, adat istiadat yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tidak terkecuali pertanian, perkebunannya, perikanan, kelautan, bahkan pariwisatanya, bahkan yang luar biasa saat sekarang ini, potensi pertambangan, sumber daya alam. Saya ingin ini mari kita jaga sebaik-baiknya. Marilah kita berkontestasi untuk menjadi yang terbaik, untuk keluar menjadi pemenang dan siapa, pas semua. Tetapi janganlah kita saling menghujat. Karena pemilihan kali ini bukan pemilihan bahwa dia berlatar belakang apa semua. Tetapi kita akan mencari pemimpin yang keluar, yang bisa mengayomi, yang bisa ikhlas untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara tanpa membeda-bedakan status, suku, agama, warna kulit, dan lain-lain. Pelangi, dia tidak akan pernah dikatakan bahwa indah kalau dia hanya satu warna. Karena banyak warna lah, sehingga dia indah pelangi itu. Jangan rusakkan keindahan pelangi Sulawesi Tenggara hanya karena Anda mau menang. Insya Allah, Ruksamin, saya paham betul. Agama saya mengajarkan, ini hanya game. Ini hanya permainan. Allah sudah tentukan siapa yang akan menjadi gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara jauh sebelumnya. Terima kasih. Pesan damai, pesan haru, kemudian juga lagi-lagi historical, sampai menitikkan air mata. Seorang Ruksamin yang kita lihat selalu ceria, selalu semangat dalam berorasi politik, tapi air matanya bisa jatuh juga ketika meminta doa ibu
untuk perjalanannya dalam Pilkada Sulawesi Tenggara 2024. Sekali lagi terima kasih banyak. Tunggu dulu sebentar. Oke, baik. Saya Ada tidak akan lagi? lupa tercatat dalam sejarah bahwa Tribun News lah yang mengeluarkan air mata Reza. Makasih, maaf. Terima kasih banyak atas segala kesempatan yang sudah diberikan juga untuk Tribun News Ultra. Jangan bosan-bosan Pak untuk menceritakan hal-hal menarik lainnya yang ada di bumi Sulawesi Tenggara. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Tribuners yang sudah menyaksikan obrolan yang sangat menarik ini. Pastikan untuk terus menyaksikan Mata Lokal Memilih, karena kami akan mengawal bagaimana kontestasi pilkada di Sulawesi Tenggara, baik pemilihan gubernur ataupun pemilihan kepala daerah, bupati. Dan pastinya sebelum saya menutup obrolan kali ini, saya ingin sama-sama juga mengucapkan tagline dari Tribun News Ultra. Ketika saya bilang Tribun, kita sama-sama mengucapkan Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Ya. Sudah hafal Pak? Saya kira sudah hafal. Berkali-kali. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Saya Desi Triana pamit undur diri bersama dengan narasumber saya di sini ada calon gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ruksamin. Sampai jumpa di Mata Lokal Memilih berikutnya. Tribun Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Assalamualaikum.